menjelaskan bentuk dasar laut. Dasar laut adalah daratan luas yang berada di dalam laut. Relief daratan ini terbentuk akibat adanya dua tenaga. Yang pertama, tenaga endogen dan yang kedua, tenaga eksogen. Akibat adanya kedua tenaga ini, dasar laut memiliki relief yang bermacam-macam. Selain relief yang bermacam-macam, dasar laut memiliki ekosistem unik yang dapat dilihat berdasarkan kedalamannya. Bentuk permukaan bumi di dasar laut antara lain yang pertama landasan kontinen, yang kedua lereng benua, yang ketiga paparan benua, yang keempat tanjakan kontinen, yang kelima lubuk laut, yang keenam palung laut, yang ketujuh punggung laut, yang kedelapan ambang laut, dan yang kesembilan gunung laut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat air laut. Sifat air laut terbagi menjadi tiga. Yang pertama, warna. Warna air laut bergantung pada zat yang terlarut di dalam air laut, jenis endapan, dan organisme yang hidup di dasar laut. Yang kedua, yaitu salinitas. Salinitas adalah banyaknya kadar garam yang terdapat dalam setiap 1 kg air laut. Salinitas air laut di Khatulistiwa mencapai 3,5% per mil atau per 1000. Dan yang terakhir ialah suhu. Suhu air laut dipengaruhi oleh pernapasan sinar matahari. Dilihat dari letak lintang, suhu air laut di daerah tropika lebih tinggi daripada di daerah kutub. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi umum laut. Dalam kamus sains, bergambar yang disebut dengan laut merupakan sesuatu yang hidup di air laut. Misalnya bahari dan ekologi laut yang biasanya mengandung 25% natrium, klorida 0,4%, magnesium klorida 0,2%, magnesium sulfat 0,1%, kalsium sulfat 0,1%, kalium klorida. Kondisi umum permukaan bebas di wilayah perairan besar yang dipengaruhi gelombang angina dan arus air di lokasi dan momen tertentu. Keadaan laut dikarakteristikkan oleh statistik, termasuk tingkat arus, periode, dan spektrum kekuatan. Keadaan laut beragam sepanjang waktu karena kondisi dan arus yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian lingkungan laut. Para oceanografer mengklasifikasikan laut atau biozon menjadi dua bagian utama, yaitu berdasarkan intensitas cahaya matahari dan berdasarkan lokasi. Nah, berdasarkan intensitas cahaya matahari ini, laut dibagi menjadi dua zona, yaitu zona fotik dan zona afotik. Zona fotik ini sendiri merupakan lapisan perairan yang masih terdapat cahaya matahari. Sedangkan zona afotik merupakan zona terbesar di lautan, yaitu zona yang tidak adanya cahaya matahari atau yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Sedangkan berdasarkan lokasi, lingkungan laut dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu lingkungan dasar atau zona bentik dan lingkungan kolom perairan atau zona pelagi. Zona bentik ini sendiri terbagi atas zona litorial, landasan kontinental, batital, abisal, dan handal. Sedangkan zona pelagik adalah lingkungan lautan terbuka terdiri atas neritik dan oseanik. Kedalaman neritik ini sendiri sekitar 0 sampai 200 meter dan oseanik ini kurang lebih 200 meter. Sekian. Selanjutnya kami akan membahas mengenai bentuk kehidupan laut. Laut merupakan habitat berbagai bentuk kehidupan hewan dan tumbuhan. Secara umum, seluruh kehidupan di laut dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu plankton. Yang pertama yaitu plankton. Plankton merupakan bentuk dasar kehidupan laut yang terdiri atas sel tumbuhan dan hewan. Plankton tersebut hidup mengapung di permukaan atau di dekat permukaan laut. Yang kedua, zooplankton.
merupakan hewan kecil yang melayang-melayang di permukaan laut atau di dekat permukaan laut. Beberapa zooplankton memiliki badan yang tembus pandang. Sebagian di antaranya memiliki badan yang bergelembung udara. Yang ketiga, nekton. Nekton adalah kelompok binatang-binatang laut yang dapat berenang, contohnya ikan paus dan cumi-cumi. Yang ketiga, bentos. Bentos adalah kelompok tumbuhan dan hewan yang hidup di dasar laut, mulai dari tepi pantai hingga laut terdalam. Hewan yang termasuk dalam kelompok bentos dapat ditemukan di setiap tempat, tetapi tumbuhan yang termasuk dalam kelompok bentos hanya dapat dijumpai di daerah dasar laut yang masih terkena sinar matahari. Hewan-hewan yang menghuni dasar laut diantara lain keong, siput, bunga karang, kerang, dan bintang laut. Sekian.